Gara-gara skandal, ibu ini jadi amnesia, lupa guys. Dokter kan ikut bermul-mul dan dari belakang itu dokter ketar dengan kuatnya SP3. Tanggapan dokter gimana? Siapa yang bilang saya ketar-ketir? Dokter tadi termul ada yang ngomong kayak gitu. Oh, termul, kan bukan saya yang ketar-ketir. Tanggapan gimana? Kalau yang dikatakan termul buat saya itu receh aja sih. Mereka kan biasa melakukan intimidasi seperti itu. Anda tahu deh, 12 bulan ya kita berjuang sejak bulan April 2025 sampai April 2026. Pernah nggak lihat saya down atau saya kemudian jadi ketakutan atau saya mengucapkan statement-statement yang tidak konsisten dan sebagainya? Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Enggak kan? Nah, tetapi yang mencela-mencele, yang tidak konsisten itu kan malah para termul sendiri kan gitu. Jadi dia jadi pikun ya, jadi lupa bahwa dia pernah stres berat ketika pertama kali dia ditetapkan sebagai tersangka. Saya ibu rumah tangga. Pertanyaan Dasar saya, spiritualitil. siapa yang kuat secara mentally, physically? Spiritualitil. Di kesempatan lain, si Tifa ini ya mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang menginginkan mereka mendapatkan RJ atau diberhentikannya kasus ini gitu. Karena Pak Jokowi, kata dia, Pak Jokowi katanya ketakutan terbukti jasanya palsu. Bodoh sekali dia ini. Jadi dia ingin membuat framing-framing bahwa Rismon, Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu dipaksa Pak Jokowi untuk meminta RJ ya. Aduh parah ini ya. Parah sekali kamu tipu. Jadi tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Seperti juga yang masyarakat ketahui ya bahwa ada tiga pihak yang melakukan jalur itu ya, jalur pengampunan itu kan gitu ya, yaitu Egy Sujana kemudian Damai Hari Lubis ya mengajukan pengampunan dan kemudian disusul dengan Rismon gitu kan, seperti itu. Nah, mestinya dalam beberapa kurun waktu kemarin itu Pak Joko Widodo ingin semuanya gitu ya. Ya saya, ya Mas Roy Suryo, ya Bu Kurnia, ada Pak Rizal dan Bang Rustam Effendi mestinya gitu ya. Jadi artinya saya bisa membaca begini, SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimmick gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini agar mereka mau atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ, sowan ke Solo ya, kemudian mengajukan SP3 dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Si Tifa ini selain dia suka uhu-uhu ya dengan suami orang, dia juga suka mengarang cerita. Saya ketika ketemu dengan Bapak Jokowi di bulan Desember 2025, tanggal 19 tepatnya bersama teman-teman. Saya sempat bertanya, Pak, mengenai Roy, Tifa, dan Rismon ini bagaimana? Apakah Bapak akan memaafkan? Karena saya dengar Bapak katanya mau memberi maaf kalau mereka minta maaf. Pak Jokowi tegas-tegas mengatakan, yang 5 ini saya maafkan, tapi kalau yang 3 ini saya pikir-pikir dulu. Saya harus berpikir sebelum memaafkan mereka. Jadi nggak ada Pak Jokowi itu punya niat memaafkan si Tipa Tipu, kemudian Roy Panci, dan Rismon sebenarnya enggak. Pak Jokowi karena sudah kesal sekali dengan 3 orang ini. Tapi ketika Rismon datang dengan wajah memelas, dengan berharap, karena dia mengaku dia stres, dia nggak bisa tidur, duitnya habis, Pak Jokowi kasihan. Pak Jokowi itu orang baik.
ya. Walaupun beliau ini kecewa, disakiti, beliau sakit hati, beliau sangat sakit hati dengan kelakuan mereka ini ya bertiga, tapi ketika orang itu mengaku bersalah, kemudian berjanji akan memperbaiki, akan menarik semua buku-buku yang sudah ditulis itu, ya luluh hati Pak Jokowi. Tapi si perempuan spiritualitil ini mengatakan sebaliknya, seolah-olah Pak Jokowi menginginkan bahwa mereka ini minta maaf. Sorry-sorry aja ya. Pak Jokowi itu sudah menutup pintu maaf buat tipa tipu Kurnia Fadilah. Tidak ada pintu maaf buat kalian. Saya jamin kalian tidak akan dimaafkan lagi. Pintu sudah tertutup. Kalau seseorang sudah sakit hati, orang baik, orang diam yang tidak pernah membalas ketika dia mengatakan sudah menutup pintu maaf, wassalam. Kamu akan membusuk di penjara. Kita akan dengarkan ocehan dia di depan wartawan. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 30 April. April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kok Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 30 April. April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Ini ucapan dia sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, jadi masih sok-sokan. Katanya jelas ijazah Pak Jokowi tanggal 1 April itu palsu. Bajingan deh. Ya, spiritualitil yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, kurang ajar. Memang layak dia ini di penjara ya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, bahkan dia sama sekali tidak menghargai Pak Jokowi. Mengatakan bahwa Pak Jokowi sebaiknya sehat. Pak Jokowi sekarang sudah sehat, Bu. Ya, mungkin kamu yang mentalnya sakit sekarang. Pak Jokowi sudah sehat, ganteng. Lihat ini, Pak Jokowi ganteng. Ketika saya menemui Pak Jokowi, kapan ya? Kemarin tanggal 7 April, beliau itu ganteng banget, teman-teman. Ya, makanya saya tuh belakangan ini gembira. Karena Pak Jokowi ini kelihatannya sudah mempersiapkan diri untuk berlaga di pertempuran tahun 2029, nanti akan dimulai di awal tahun 2027. Pak Jokowi akan mulai belusukan ke desa-desa bersama para relawannya untuk menjaring suara-suara, untuk mendekati rakyat yang belum sempat beliau datangi. Beliau ingin mengatakan kepada rakyat bahwa beliau masih peduli kepada rakyat. Beliau tidak akan meninggalkan rakyat sampai kapanpun, sampai negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang disegani oleh asing, menjadi negara yang kuat, mandiri, bisa swasembada pangan, rakyatnya sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita ini memang kita butuh waktu yang sangat lama. Makanya Pak Jokowi membuat target Indonesia Emas di tahun 2045. Target ini harus tercapai dengan cara apa? Terus-menerus memberi pemahaman kepada rakyat, terutama rakyat awam yang tidak memahami banyak hal dan mudah dipengaruhi oleh isu hoax, fitnah, adu domba yang tersebar di dunia medsos sehingga gampang terpengaruh oleh isu-isu itu. Kita wajib tiap hari memberitahu kepada saudara-saudara kita, terutama akar rumput, agar mereka tidak terpengaruh oleh isu hoax, fitnah, berita-berita bohong, dan adu domba ini. Makanya dibutuhkan relawan-relawan bersama Bapak Jokowi, bareng-bareng
turun langsung ke akar rumput, menjelaskan ini. Jadi kita tidak hanya jago di medsos, kita harus turun ke lapangan sampai ke akar rumput. Menjelaskan bahwa negara kita butuh suara-suara rakyat, butuh suara-suara akar rumput agar Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Nah, orang-orang seperti tipa-tipu ini, seperti Roy Panci, Fadila, Kurnia, Wuri, Baret itu, kemudian Mary, Rafli Harun, dan pembenci-pembenci Pak Jokowi ini tidak memahami itu. Mereka hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Mereka tidak melihat bahwa cita-cita Pak Jokowi untuk negara ini sangat tinggi dan mulia. Mereka hanya mengedepankan kebencian, iri, dengki terhadap keberhasilan Pak Jokowi memimpin Indonesia, terhadap keberhasilan Mas Gibran memimpin Solo, dan akhirnya sekarang sedang mencetak prestasi untuk menjadi pemimpin yang baik di negara ini, yang berhasil menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Terima kasih.